Shalom, jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amos, sebagaimana yang menjadi bacaan renungan harian kita. Kita akan belajar dari kitab Amos, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung, menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata bebal? Ya, kata bebal, saudara. Satu kata yang sering kali disampaikan atau diberikan kepada seseorang yang dia sadar akan kesalahannya, dia tahu kesalahannya, tetapi dia tidak mau mengalami perubahan di dalam hidupnya. Sudah dikasih tahu tapi tidak mau tahu. Kalau tidak tahu dikasih tahu juga tidak mau tahu. Nah, saudara, ini satu karakter, satu sifat manusia yang Allah tidak suka. Seperti firman Tuhan yang hari ini kita baca, bagaimana mereka sudah mendapatkan banyak peringatan dari Tuhan, namun mereka tidak mengindahkannya. Bahkan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca cukup detail, saudara, hal-hal apa yang sudah Allah peringatkan kepada bangsa Israel. Namun mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan mengingatkan mereka dengan firman yang sangat kerasnya. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ketika peringatan demi peringatan tidak mereka indahkan, yang terakhir adalah mereka akan menghadap sidang Allah. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, pernahkah saudara melihat orang yang sudah diingatkan, dinasehati, ya, tetapi tidak mau mengalami perubahan di dalam hidupnya? Atau mungkin pernahkah kita juga ada dalam posisi itu? Ada banyak peringatan yang sudah Tuhan berikan melalui tanda-tandanya, melalui hal-hal yang kita alami dalam hidup ini, namun kita tidak mempedulikannya. Nah, saudara, mari kita belajar untuk peka akan peringatan Tuhan, akan nasihat Tuhan dalam hidup kita melalui para hamba-hambanya, sehingga saudara, hidup kita menjadi hidup yang diubahkan. Pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, saudara, Tuhan sering memberikan kita peringatan itu untuk membawa kita menyadari akan kesalahan kita.
Yang Tuhan mau, saudara, mari kita berbalik kepadanya. Allah kita Allah yang sabar. Dia menanti untuk kita kembali. Saya teringat, saudara, dengan satu kisah. Suatu kali saya bertanya kepada satu orang, kenapa sudah lama tidak ke gereja? Orang itu menjawab, aduh, dosa saya banyak, jadi lebih baik saya nggak usah ke gereja. Nah, saudara, kesadaran dia nggak ke gereja, dia sadar, saudara. Dosanya banyak, dia sadar. Tetapi yang tidak baik adalah ketika dia tidak segera berbalik kepada Tuhan, tapi lebih menikmati apa yang menurut dia itu tidak baik. Seharusnya, saudara, kalau dia sadar, oh iya, aku berdosa, aku harus datang kepada Tuhan. Karena, saudara, kalau ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyadari hidup kita yang berdosa. Nah, demikian juga harusnya dalam hidup kita, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan. Selagi masih Tuhan berikan kesempatan, mari kita datang kepadanya, merespon apa yang sudah Tuhan nyatakan. Biarlah setiap tanda peringatan yang Tuhan berikan itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita introspeksi dalam diri kita, adakah hal-hal yang menghalangi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom.